setiap sudut kota, ada bangunan-bangunan yang seolah sudah ditinggalkan oleh waktu. Rumah-rumah kosong dengan jendela berkarat, pintu yang terlepas dari engselnya, dan lantai yang sudah dipenuhi debu. Ada pula restoran yang dulu ramai, namun kini hanya menyisakan bau basi dan meja-meja berdebu, seakan menunggu sesuatu yang tak akan datang. Banyak yang tidak tahu bahwa rumah-rumah itu bukan hanya kosong. Mereka kini menjadi sarang bagi makhluk-makhluk tak kasat mata, jin yang bersembunyi, menunggu saat yang tepat untuk mengganggu. Di sebuah restoran yang dulunya populer, ada cerita tentang suara tawa yang tiba-tiba terdengar di tengah malam. Meski tak ada seorang pun di sana, di rumah yang sudah lama ditinggalkan, seseorang pernah merasa seperti dikejar oleh langkah kaki yang tak pernah berhenti. Meski dia sudah lari sejauh mungkin, tempat-tempat ini tidak benar-benar kosong. Mereka penuh dengan yang tak tampak oleh mata manusia, jin-jin yang terjebak, atau mungkin yang memang sengaja memilih untuk tinggal di tempat ini, jauh dari perhatian manusia. Di atas danau yang luas dan tenang, ada serpihan es berbentuk stik yang mengapung pelan. Es-es itu terlihat indah, berkilau saat terkena cahaya matahari. Mereka seperti potongan kecil musim dingin yang tertinggal, hanyut perlahan bersama angin di permukaan air. Suasana terasa sejuk dan damai. Di tengah panasnya minyak mendidih, pria ini menunjukkan keahliannya yang luar biasa. Dengan tenang, tanpa sedikit pun ragu, ia mencelupkan tangannya ke dalam minyak panas. Bagi kebanyakan orang, ini adalah hal yang aneh. Tapi bagi dia, ini hanyalah bagian dari kesehariannya. Keahlian, pengalaman, dan ketenangan berpadu menciptakan pemandangan yang membuat siapapun tercengang. Tahukah kamu, tidak semua orang tahu bahwa kapas, bahan lembut yang ada di bantal, pakaian, bahkan boneka kesayangan kita, berasal dari pohon kecil yang sederhana. Pohon kapas dengan daunnya yang hijau dan bunganya yang cerah menyimpan kejutan di balik kelopaknya. Saat musim tiba, bunga-bunga itu berubah menjadi bola-bola putih halus seperti awan kecil. Itulah kapas. Proses panennya pun menarik. Para petani memetik kapas langsung dari cabang-cabangnya. Kadang ladang kapas terlihat seperti hamparan salju di tengah musim panas. Setelah dipanen, kapas dikeringkan dan dipisahkan dari bijinya dan menggunakan alat tradisional maupun modern. Sebelum akhirnya diolah menjadi benang dan kain yang kita gunakan setiap hari. Sungguh dari sebatang pohon kecil lahir kenyamanan besar untuk dunia. Makanan ini bukan sekadar rasa. Ini adalah warisan. Dibawa dari tangan-tangan penuh cinta. Kini tampil lebih indah. Agar dunia tahu, tradisi kita tak pernah lekang oleh zaman. Dari dapur sederhana, lahir karya yang tak pernah mati. Kini, lewat sentuhan kreatif, tradisi itu berbicara lebih lantang. Kami ada, kami hidup, kami siap memikat dunia. Di balik setiap piring indah ini, cerita tentang ketekunan cinta dan kebanggaan. Tradisi bukan untuk dilupakan, tapi untuk terus dilahirkan kembali. Lebih megah, lebih membanggakan. Tersembunyi di lembah Ten Peaks Taman Nasional Banff, Danau Moraine memukau dengan airnya yang biru toska, bagaikan permata alam yang berkilau di pelukan pegunungan. Rocky, saat musim dingin tiba, danau ini membeku, membentuk es-es unik menyerupai stik kristal yang berkelap-kelip, seolah menyimpan rahasia kuno Gletser. Bayangkan berdiri di tepi danau, dikelilingi puncak salju dan pohon pinus, sambil menangkap pantulan pemandangan uang $20 yang ikonik. Penasaran dengan keajaiban Danau Moraine? Ayo ikuti petualangan kami ke salah satu danau terindah di dunia. Klik subscribe, like, and share sekarang. Demi sehelai rumput, kambing ini rela naik sampai ke atas kabel listrik. Bukan cari sensasi, tapi inilah tekad tanpa batas. Karena bagi dia, rumput terbaik ada di tempat tertinggi. Beginilah detik-detik saat sebuah durian raksasa diturunkan dari mobil. Bukan durian biasa, ukurannya luar biasa sampai harus digotong 4 orang sekaligus. Lihat tuh, susah payah mereka menahan bobotnya. Kira-kira isinya selezat apa ya? Atau malah serem, saking nggak biasanya. Di atas motor yang melaju pelan, seorang laki-laki membonceng seekor angsa yang duduk tenang di jok belakang. Tak ada tali pengikat, tak ada keranjang, hanya angsa yang tampak santai, seolah itu hal biasa. Unik dan memukau, ikan lohan adalah masterpiece hidup yang berenang di dalam kaca. Dengan jenong megah bah mahkota dan corak tubuh seperti kaligrafi misterius, ia tak hanya mencuri perhatian, tapi juga membuat semua orang terpesona. Setiap gerakannya menunjukkan keanggunan penuh percaya diri, seolah berkata, "Aku bukan ikan biasa, aku simbol kekuatan dan pesona dalam satu tubuh bersirip." Lohan, sang raja akuarium yang selalu jadi bintang utama di setiap sudut rumah. Seekor kupu-kupu dengan bentuk menyerupai daun kering. Sekilas ia tampak seperti serpihan daun gugur yang tertiup angin. Namun saat ia mengepakkan sayapnya, keindahan tersembunyi pun terungkap. Warna-warni cerah di bagian dalam sayapnya menjadi kejutan yang memukau. Kupu-kupu ini bukan hanya indah tapi juga cerdas. Dengan kamuflasenya yang menakjubkan, ia mampu mengelabui predator dan bertahan hidup di alam liar. Inilah salah satu bukti keajaiban alam.
Seni menyatu dengan strategi dalam wujud seekor kupu-kupu. Lihatlah, sebuah lingkaran kecil yang berputar, tapi mampu menenangkan dunia di kepalamu. Ini bukan sembarang mainan, ini Magic Mandala Spinner. Dengan pola mandala yang indah dan simetris, setiap putaran menciptakan ilusi gerak yang memukau. Kamu bisa merasakannya. Stres mereda, pikiran menjadi fokus, dan hatimu jadi lebih tenang. Satu alat sederhana, tapi efeknya begitu ajaib. Putar, tenangkan, dan biarkan keajaiban bekerja.